Nih Ustazah, sini dong Ustazah aku mau nanya. Waktu itu kan aku pulang syuting tuh. Terus macet di jalan sedangkan waktu sholat udah mau habis. Aku bingung nih, ini kayaknya aku bakal terancam aku gak sholat nih gitu kan. Aku harus gimana ya, aku baca-baca. Ada yang bilang, boleh sholat di mobil nih. Tapi kayaknya aku butuh penjelasan yang lebih mendalam deh. Aku takut gak salah ke depannya, aku takut salah ke depannya Ustazah. Mohon penjelasannya Ustazah ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Bekasi ke sini kan di dalam kendaraan, ninggalin sholat nggak? Enggak ya, enggak, alhamdulillah. Jadi di beberapa kesempatan kalau misalnya kita lagi traveling ya, kita lagi bepergian, kita lagi jadi musafir, kadangkala kita nggak ada pilihan kecuali sholat di dalam kendaraan. Jadi gimana sih caranya kalau kita tetap melaksanakan sholat walaupun kita dalam perjalanan. Kalau ternyata kita di dalam perjalanannya pakai mobil sendiri, ya Bu, pakai mobil sendiri itu lebih gampang. Kenapa? Karena kalau misalnya udah masuk waktu sholat, kita bisa minggir cari rest area. Ya, cari rest area atau misalnya masjid ya, jangan sholat di jalan, ketabrak Bu. Oke, cari rest area. Oke, nah kalau misalnya tidak memungkinkan, bagaimana kalau ternyata di dalam tol itu sangat amat macet sekali ya. Kadangkala kita aduh pengen sholat nih tapi macetnya banget banget nih ya. Kalau kita mau turun jangan-jangan nanti mobil depan kita bergerak ya kan. Tapi kalau misalnya kita di dalam mobil terus kita nggak sholat. Gimana dong? Ya itu pilihannya kalau dalam kondisi yang seperti itu kita bisa sholat di dalam kendaraan. Kalau kendaraannya itu ada tempat buat sholat seperti kereta api dan pesawat, Bu, di beberapa pesawat tertentu ya, ada tempat buat sholat di bagian belakang. Nah itu kita sholat sambil berdiri ngadep kiblat dengan sempurna. Oke, ada juga di kereta api ya menyediakan musola di beberapa kereta api tertentu itu ada yang menyediakan satu gerbong ya tertentu itu di dekat restorasi biasanya ada musolanya. Nah kita sholat di situ dengan sempurna, berdirinya sempurna, ngadep kiblatnya sempurna, semuanya sempurna. Tapi bagaimana kalau kita di dalam mobil ya yang tidak mungkin kita sholat dalam keadaan berdiri. Mau wudhu juga nggak ada air, mau tayamum juga nggak ada debu, gimana dong? Nah itu yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti. Sholat semampunya, semaksimal yang kita bisa ya untuk menghormati waktu sholat. Karena apa? Karena kita tidak boleh masuk di dalam waktu sholat lalu kita keluar begitu saja tanpa kita sholat di dalamnya. Jadi tetap sholat semampunya, sambil duduk ya udah duduk. Ya, nggak bisa ngadep kiblat. Kalau kita ngadep kiblat di sana misalnya arah kiblat, terus mobilnya belok, ya nggak ngadep kiblat. Nggak ngadep kiblat, nggak wudhu, nggak tayamum, nggak berdiri. Ya itulah yang disebut dengan sholat menghormati waktu. Sholat semampu yang kita bisa, tapi dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam qaul yang jadidnya Bu ya, dalam edisi revisi beliau mengatakan kalau sholatnya tidak sempurna, sholat fardunya tidak sempurna, nggak pakai wudhu, nggak pakai berdiri, nggak pakai ngadep kiblat, kan kehilangan syarat sah sholat. Jadi sampai di tujuan sholatnya diulangi. Sholatnya diulangi ya. Jadi begitu sampai di tempat, begitu sampai di hotel, kalau memang waktunya masih ada, misalnya isya nih, ibu sholat di mobil, sampai di hotel masih isya, nanti niatnya apa? I'adatan lillahi ta'ala. Ngulang sholat yang tadi di mobil. Tapi gimana dong kali ini sholat maghrib di mobil. Sampai di tempat udah isya. Niatnya apa? Qadaan lillahi ta'ala. Sholatnya mengqadha atas sholat yang maghrib tadi tidak sempurna. Kenapa harus kita ulang? Ya karena tadi gak sempurna. Takutnya nanti di hari kiamat kita ditanya sama malaikat Bu. Ya Bu tanggal sekian ibu gak sholat. Kata ibu sholat tapi ibu gak ngadep kiblat. Ibu gak wudhu ya. Ibu gak berdiri. Gak sempurna ini ibu sholatnya. Nah kalau ibu udah ganti di hotel atau di tempat tujuan, ibu tinggal bilang sama malaikatnya, malaikat tolong itu di buku amalan saya, buka lembaran berikutnya. Tuh udah saya ganti. Ya udah berarti malaikat, kata malaikat apa Bu? Ya udah ibu silahkan lurus jalannya mentok belok kanan. Apa tuh malaikat? Pintu sorga. Enak gak Bu? Enak ya. Jangan sampai ibu ngerasa begini, ngapain sih diganti-ganti kan tadi udah sholat. Ya kan, kalaupun sama malaikat udah dicatat dengan sempurna sholat yang tadi di kendaraan, nggak ada salahnya ibu ulangi lagi.
Kenapa? Karena nanti di surga kita tidak akan pernah bersedih gara-gara kebanyakan pahala, enggak akan. Ya nggak mungkin malaikat Ridwan nanya, kenapa nih Mas Sony sedih mulu nih di sini? Ini malaikat saya kebanyakan pahala, Pahala gitu. saya banyak banget, saya bingung nih ada. bagi ini gimana Iya, gitu ya. jadi mending Masya diganti Allah. aja. Kenapa? Karena sholat yang tadi di dalam kendaraan tidak sempurna, kita ganti dengan yang sempurna lagi. Jadi ada 2 yang kita lakukan sebagai jaga-jaga, takutnya bermasalah di akhirat. Masya Allah, berarti bisa dibilang gak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Betul sekali. Jazakillah Ya, khair Ustazah. sama-sama. Jamaah. Masih mau ninggalin sholat? Enggak ya, jamaah yang ada di rumah juga pasti setuju kan? Jangan pernah, insya Allah kita belajar sama-sama pagi hari ini. Saya mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Ustadz nih pertanyaannya Iya, bagus apa tuh? nih. Temen aku bilang gini, aduh ada kerjaan penting, gak bisa ditinggal nih, gak sholat dulu gak apa-apa kali ya. Allah juga pasti ngerti. Itu gimana tuh Ustadz? Nah, buat orang-orang yang suka meninggalkan sholat atau menyepelekan sholat atau membiarkan sholat itu berlalu karena waktunya sudah habis, Ya. maka camkan ada yang membahayakan buat orang yang tidak sholat. Apa itu? Nanti sesaat lagi. Oke kalau gitu, jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.